Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulihil amin. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam Zoom meeting yang mana ini sudah merupakan kedua kalinya kita melaksanakan daurah bersama ustadz-ustadz kita di pondok yang kita cintai sama grup mahasiswa tahun 2002. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Ustadzun Al-Fadil Kiai Haji Dr. Ahmad Junaidi El-Suhahu. Semoga beliau bersama keluarganya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan segala urusannya dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak lupa pula kita doakan semoga pesantren yang kita cintai Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keberkahan itu akan membawa trust kita kepada masyarakat, kepercayaan, sehingga masyarakat Indonesia ini senantiasa menyengolahkan Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Begitu juga rekan-rekan ustadz dan ustadzah beserta ikhwan ataupun akhwat yang telah hadir ataupun yang belum hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dimudahkan serta dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami bacakan beberapa acara, maka perlu kami sampaikan Ustadz bahwa ini Ustadz, mohon maaf dulu Ustadz Junaidi. Ini adalah grup Muslim Watashiwa, bahwa ini yang pernah kita mondok dan bahkan sampai lulus di pesantren Ma'had Al-Ittihad atau yang kita kenal dengan sebutan MII, grup yang diinisiasi oleh teman-teman sehingga kita bisa bergabung di grup ini, dan di dalamnya alhamdulillah sudah banyak, ada lebih dari 40 kayaknya di grup itu. Dan alhamdulillah angkatan kita juga sudah ada yang doktor, yaitu Dr. Fitri Amalia, beliau angkatan kita dan insya Allah kita kukuhkan beliau menjadi ketua, yaitu Dr. Fitri Amalia. Insya Allah kita setuju semua. Halo? Mohon maaf, apa jaringan terputus? Maaf ini. Kok? Halo? Lancar. Mohon maaf. Lancar. Jelas ya? Jelas. Moga lanjut. Lanjut. Ya, ini inisiatif. Alhamdulillah. Ini perlu kita ketahui rekan-rekan semuanya, asatidz dan asatidzah, ikhwan akhwat. Ketua
angkatan kita yaitu Dr. Fitri Amalia. Pengurus-pengurusnya ada Bu Ik, ada Bu Titin, Syekh Lukman dan Syekh Abdul Jabbar, ada juga Ustadz Rofi. Cukup insya Allah jadi anggotanya saja. Di sini mohon maaf Ustadz Junaidi ini digabung Zoom Ikhwan Ahwat karena kami sendiri juga belum banyak tahu banyak karena tidak bertemu sudah puluhan tahun 2002 sekarang berarti sudah 19 tahun kita tidak bertemu ya rupanya memang perlu penyegaran sehingga perlu kita diberikan nasihat-nasihat dari asatid kita yaitu dari pondok pesantren. Kalau sebelumnya ada Ustadz Mutharbik bersama wali kelas juga. Nah, kemudian hari ini pagi ini ada Ustadz Junaidi hafizahullah. Oleh karena itu kajian pagi ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Syekh Abdul Jabbar untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عني الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ahsanal jaza. Apa yang telah dibacakan oleh Ustaz Abdul, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara, mohon yang sangat untuk memastikan nama, bukan nama samaran, biar kita sambil ingat-ingat. Nah, ini seperti Cali kalau nggak salah Ustaz Bali, kira-kira begitu ya. Ya, biar. Nah, terkait apa videonya di-on-kan, tapi kalau tidak berkenan juga nggak apa-apa, terutama yang ikhwan ya, karena ini juga merupakan kita dalam menimba ilmu ya, dalam menimba ilmu. Yang ikhwan mohon bisa di-on-kan videonya. Kalau akhwat terserah mau di-on-kan atau tidak, tapi khususnya mohon dengan sangat hormat untuk di-on-kan videonya. Ya, demikian kita ke acara inti kajian bertema sebentar. Apa ini? Kajian Muharram, temanya memperkuat keimanan di akhir zaman, yang akan disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Kiai Haji Dr. Ahmad Junaidi LSMA. Fal wa tafadhal mashkura. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man wala. Senang sekali pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu, bermuajahah walaupun secara virtual. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Dalam beberapa menit ke depan mungkin kita sharing saja ya beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan dengan terkait tema. Saya share ada beberapa, saya sempat tulis tadi sebentar. Ya. Terlihat ya? Tadi kan temanya di akhir zaman. Yang lagi populer kan istilah hijrah. Ini ada Hadratul Syekh Luqman, mohon izin. Kebetulan juga kita masih di suasana Muharram ya. Masih dalam suasana bulan Muharram ini, di mana peristiwa hijrah itu terjadi juga kaitannya dengan Khalifah Umar. Ketika itu mengumpulkan para ahli musyawarahnya, bersyuruh dengan para sahabat, dan mungkin tabi'in yang ada waktu itu, untuk menentukan awal kalender Hijriah. Ada beberapa usul. Yang pertama usul kelahiran Rasulullah SAW. Yang lain usul hijrah Rasulullah SAW. Kemudian yang lain lagi usul wafatnya Rasulullah SAW. Dari tiga usul yang berkembang itu kemudian disepakatilah hijrah. Karena hijrah adalah titik tolak, semangat, kebangkitan, dan perubahan. Sementara kelahiran belum jelas. Ya, orang lahir belum tahu nanti lurus, miring, bengkok, dan sebagainya. Kemudian kematian ya cenderung sedih, pesimis, dan seterusnya. Sehingga kemudian disepakatilah kemudian rekan-rekan sekalian ya, oleh para
muhadirin, musyawirin yang hadir waktu itu, hadirin, musyawirin waktu itu yang hadir bahwa ya kalender Hijriah ini, momentum Hijriah ini disepakati sebagai permulaan kalender Hijriah. Oke. Kalender kaum muslimin waktu itu, kalender Hijriah. Pertanyaannya adalah Rasulullah SAW benar-benar keluar dari Mekah ke Madinah itu ternyata bukan di bulan Muharram. Ya, kalau kita baca sejarah Nabi itu Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, keluar dari rumah beliau, yaitu di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya tadi, mengapa yang menjadi awal penetapan bulan dalam kalender Hijriah itu adalah bulan Muharram, sementara realnya, nyatanya Rasulullah SAW hijrah itu keluar dari Mekah ke Madinah itu bukan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Mungkin rekan-rekan ada yang punya jawaban? Biar saya bukan ceramah ya, saya bukan ini ustadz-ustadz semua juga, kita sharing saja. Kira-kira kenapa disepakati oleh para sahabat bahwa permulaannya Muharram, bukan Rabiul Awal? Padahal peristiwa hijrah sendiri realnya terjadi di bulan Rasulullah keluar dari Mekah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Mungkin Syekh Lukman ini, Syekh kita ini, ada jawaban Syekh Lukman? Monggo dibuka mute-nya Syekh Lukman. Bismillah, sependek pengetahuan saya dan mengkoreksinya, dan mungkin barangkali ada beberapa alasan, cuma ada beberapa alasan yang saya pernah dengar itu kenapa diawali dari bulan Muharram. Di antaranya sebelum bulan Muharram itu adalah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, di mana itu ada bulan-bulan haji. Diharapkan awal bulan Muharram itu sekembalinya umat Islam dari melaksanakan haji dari tanah suci, sekembalinya mereka ke tanah mereka masing-masing membawa semangat baru. Nah, semangat baru sehingga kemudian di bulan Muharram ini mereka seakan-akan punya spirit. Nah, itulah kemudian tahun Hijriah ini diawali dari bulan Muharram. Di antaranya itu barangkali. Allahu a'lam. Monggo yang lain. Masya Allah. Ini Syekh kita nih. Al-Manduri Al-Manduri Al-Fasihani. Monggo yang lain. Nah, itu jawaban dari satu teman karena membawa semangat haji. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ustaz Fauzi mungkin. Lanjut. Saya sedang melihat Lanjut Ustaz. angkatan antum ini berapa. Ini ada Ustaz Imam Hasanuddin membuat buku tapi belum diterbitkan ya. Tentang termasuk alumni, data alumni. Jadi mulai sistem pendidikan pesantren setebal 161 halaman. Nah, saya ingin tampilkan rencana, tapi belum coba saya tampilkan dulu. Sebentar ya. Stop share dulu. Ya. Di halaman 135. Ya, Ustaz Imam. Nih. Sebentar ya. Muncul ya? Nah, tadi. Belum Ustaz. Belum. Muncul. Nah, ini sampul depannya, tapi belum naik cetak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada berkarya Ustadz-Ustadz nih. Nah, sistem pendidikan Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Imam Hasanuddin LCMTHI. Di atas antum ya, saat Imam Hasanuddin angkatan 2000 berapa? 3 atau 4 ya? Di bawah kita itu, Ustaz. Iya, 3 atau 4 ya? 2004. Imam Hasanuddin di bawah kita. Iya, antum 2002, ini berarti 2004 mungkin ya? 2005 mungkin ya. 2005, kayaknya ya. Mesir angkatan 2005 itu, Ustaz. Ya, baik. Ini nih. Di halaman 136 atau 35 masih jalan ya.
tentang alumni. Nah, ini. Alumni angkatan pertama nih, fotonya ada. Nostalgia dulu sebentar ya. Sambil menunggu jawaban yang tadi dari selain Ustaz Lukman. Ini angkatan pertama. Belum ada putrinya. Berjumlah 9 orang. Angkatan kedua tidak ada fotonya. Berjumlah 18 orang. Nah, ini dokumentasinya belum nemu ini. Angkatan kedua. Angkatan ketiga sudah mulai ada putra dan ke 1 putri. 12 orang putra, 12 orang putri. Nah, itu juga ada putranya saja, putrinya belum ada. Angkatan keempat 2000 ya. Ya, ini foto-fotonya. Angkatan kelima ya. Nah, ini banyak foto-fotonya ya di mudah-mudahan nanti bisa naik cetak, bisa jadi ya. Ini yang terbaru sudah 2013-an, 14. Nah, di sini jumlahnya. Di bawahnya nanti ada total jumlah. 17 sudah mulai 2017. Ini ada yang lengkap dokumentasinya, lebih lengkap itu. 19. Ya, alumni tahun 2000 COVID sudah nggak ada perpisahan. Hanya ada beberapa perwakilan. Jadi bahasanya pembekalan alumni. 2021 sama sekali tidak ada. PPKM. Nah, antum angkatan 2002 dari data ini ya. Putra 36, putrinya 33. Total 69. Jadi yang gabung 32, belum separuh ya. Maksud saya itu ya. Jadi angkatan antum 22, putra 36, putri 33. Ya. Total 69. Kalau separuh berarti kan 35 lah, 34. Nah, ini baru 32 yang 32 sama saya berarti 31. Alhamdulillah lumayan separuh. Ini kalau terus diaktifkan mungkin bisa banyak nanti. Baik, nah ini saya ingin nge-share sedikit itu, kemudian kembali ke tadi ya. Kembali ke yang Nanti tadi. ada reuni akbar, Ustaz. Ah iya, insya Allah. Ya. Baik, tadi Ustaz Lukman sudah menjawab ya. Barangkali Ya, Ustaz. ya, barangkali wajhatun nadzar Ya, boleh cara sama, yang lain. sama, Ustaz. Ya. Kalau yang lain punya pandangan saya begini. Kalau niat umroh itu sudah atau at-takhtit lil umroh, perencanaan umroh itu sudah 2-3 tahun sebelumnya, apa? Hijrah itu. Beliau menemui kabilah-kabilah suku-suku ya di tahun 11, kemudian tahun 12 Bai'ah Aqabah pertama. Ya, 13 sebelum itu pas di musim haji terjadi Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi tetapi Rasulullah masih menunggu secara persis wahyu. Dalam riwayat disebutkan uridu darah hijratikum ardun sabihah. Ini Ustaz Fauzi yang pernah di Madinah. Diperlihatkan padaku dalam mimpi bahwa tempat aku berhijrah nanti ardun sabihah. Tanah yang banyak batu-batu hitamnya. Nah, Ustaz Fauzi nih, berapa tahun di Madinah bisa paham betul. Gunung-gunungnya itu banyak batu-batu hitamnya. Kalau naik pesawat jelas. Sebelum mendarat di Madinah itu banyak daerah-daerah yang batunya, gunungnya itu seperti batu hitam. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya sudah mempersilakan sahabat untuk hijrah. Jadi sahabat-sahabat itu sudah duluan hijrah bahkan ya. Rasulullah menunggu momen baru beliau hijrah. Jadi niat yang sudah sejak dapat izin itu di bulan Muharram. Niat keluarnya dan sudah dapat izinnya di bulan Muharram. Ya, oke. Tapi benar-benar bisa keluar karena persiapan dan sebagainya itu di bulan Rabiul Awal. Nah, analisa saya itu kemudian mengapa Khalifah Abu Bakar dan para sahabat dan tabi'in yang musyawarah waktu itu ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab memutuskan Muharram lah awal permulaannya.
Jadi benar-benar sudah mendapat wahyu dari Allah dan sudah benar-benar berniat untuk keluar, itu Muharram. Nah, ini menegaskan kepada kita semua, rekan-rekan sekalian ya, para ustadz-ustadzah, pentingnya posisi niat. Begitu urgennya niat. Ya, apalagi coba kita lihat ayat-ayat ya. Ya. Nah, ini proses keluarnya. Betul-betul beliau keluar kan surat Yasin ayat 9 itu bagaimana beliau dikepung kemudian keluar. Nah, ini saya pikir kita sudah paham semua. Ini di Rabiul Awal. Tapi niat awalnya sudah sejak di bulan Muharram. Keluar rumahnya, Ali menggantikan beliau. Beliau menabur debu sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, itu di bulan Rabiul Awal. Saya ingin menampilkan beberapa aja terkait hijrah ini untuk menjadi perhatian kita semua saja, pemantik diskusi nanti. Kemudian yang menarik dalam peristiwa hijrah ini, kita ambil sumber rujukan yang pasti saja, Al-Quran saja. Rasulullah SAW mau berhijrah ke Madinah. Madinah itu, ya, saya tahu sih, Madinah itu kan di utaranya Mekah. Mekah di selatan. Karena itu, masih ingat di hadis Bulughul Maram, rekan-rekan sekalian, Ya. ketika hadis tentang posisi buang air, walakin syarriqu wa gharribu. Ya kan? Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang air di tempat terbuka tentunya. Walakin syarriqu wa gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Karena Mekah di selatannya Madinah. Atau kalau dibalik karena Madinah ya di utaranya Mekah. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah itu tidak langsung mengarah ke utara, arah Madinah langsung, tapi memutar ke selatan. Jadi ini diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Taubah ayat 40. A'udzu minasyaitonir rajim illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini id huma fil ghar. Ini Rasulullah bersembunyi di gua di sini, gua Tur ya. Gua Tur selama 3 hari, 3 malam. Ya. Selama 3 hari di sana, 3 malam. Salah layalin ya. Kemudian sampai banyak riwayatnya perang keluarga Abu Bakar, khawatir dilihat musuh dan sebagainya karena sudah ada di lubang gua. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita satu prinsip. Jadi pertama, kalau kita ingin menguatkan iman, selalu memperbaharui niat kita. Karena semua innamal a'malu binniyat tadi ya. Bahkan kalender hijriah ini pun ditegaskan Muharramnya itu karena niat berangkat betul-betul sejak Muharram, walaupun karena persiapan dan sebagainya baru berangkat keluar itu di bulan Rabiul Awal. Jadi sekali lagi menegaskan pentingnya sekali lagi niat itu. Ya, tekad niat ya bismillah. Gitu, kalau sudah bertekad bismillah. Lakukan prosesnya. Ya. Di tengah jalan musuh mengejar, la tahzan innallaha ma'ana. Kita ada kekhawatiran, ada kecemasan. Laksanakan perintah Allah, Allah pasti membantu kita. Innallaha ma'ana di sini artinya kan kita tahu dalam kajian tauhid ya, akidah, ma'ana di sini tentu bukan ma'iyatul dzat. Bukan Allah bersama secara zatnya, tetapi Allah bersama orang-orang beriman, orang-orang yang memperjuangkan agamanya dengan pertolongan dan bantuannya. Di dalam ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana, Allah bersama kita, menolong, membantu, menguatkan. Ya. Ini yang ingin saya tekankan. Tentu terkait dengan tema kita keimanan ya. Hazan itu seperti dalam ayat yang lain tentang istiqomah itu innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut akan masa depan, khawatir terhadap masa yang sudah lalu. Jangan khawatir terhadap apa yang sudah kita tempuh. Ya, berangkat hijrah bersembunyi di gua, jangan khawatir. Allah akan membela, membantu kita. Jadi kalau kita sudah berniat bismillah, perbuatannya yakin baik, bismillah, insya Allah
Allah akan membantu kita. Jadi kalau antum sudah, kita semua berniat yang baik-baik, kita mulai langkahnya, pasrahkan kepada Allah, Allah akan bantu kita. Karena tawakal itulah hakikatnya yang antum pelajari dalam pelajaran akhlak ya. Wallahu alam, tahun antum apakah sudah pakai kitabul masjid akhlaknya Wabaitul Muslim kelas 6 sekarang pakai itu. Tawakal itu adalah amalun wa amal. Perbuatan dan harapan. Baik. Akhwat fillah rahimakumullah, rekan-rekan sekalian. Jadi di zaman era apapun, fitnah, akhir zaman seperti sekarang ini, luruskan niat, pilih ketika itu baik, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahkan Allah akan membantu. Ini dipertegas. Ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 100. Kalau kita lihat sababun nuzulnya, ya. Ini mempertegas apa yang sudah dikemukakan di depan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah. Ya, yang berhijrah di jalan Allah akan di jalan Allah akan dapatkan di masa hidupnya di bumi ini keluasan rezeki dan keutamaan dari Allah. Poinnya di sini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, yang keluar dari rumahnya karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul mautu, kemudian meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Pahalanya telah sampai kepada Allah setelah Allah terima. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih dan Pengampun, pengasih, penyayang. Rekan-rekan sekalian, di sini ada sebab turunnya ayat ini. Ada seorang sahabat namanya Bomrah bin Jundub. Bomrah bin Jundub. Ketika gelombang hijrah ya. Jadi Rasulullah sebelum hijrah, sudah banyak sahabat yang hijrah. Rasulullah semacam puncaknya gitu ya. Setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah, tersisa beberapa sahabat yang memang berhalangan. Entah karena sakit dan faktor-faktor lainnya. Nah, di antaranya ada sahabat Bomrah bin Jundub ini, ya, terhalang karena sakit. Hanya lama-kelamaan beliau tidak betah juga tinggal di lingkungan orang musyrik. Akhirnya, ya, dalam kondisi sakit, ya. Di tengah perjalanan sakitnya kambuh semakin parah gitu. Kemudian beliau sekarat. Dalam kondisi sekarat itu beliau mengatakan, tepuk tangannya begini, ya Allah, saya sudah penuhi baiatku kepadamu. Kemudian tepukan kedua, ya Allah, saya telah penuhi baiatku kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, Jibril turun membawa ayat ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illahi wa rasulih, yang meninggal di jalan hijrah menuju Allah. Ya. Walaupun belum sampai ke Madinah, Allah sudah terima pahalanya. Nah, ini ya, memperkuat. Kalau kita sudah punya niat, lakukan, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pikir juga menjadi pendorong kita semua untuk terus menjaga keimanan kita, walaupun banyak tantangannya tentunya. Sekedar mungkin berbagi informasi ya, insya Allah. Dari dulu mungkin antum kalau baca di brosur rencana pembangunan di belakang itu, ini harus kita mulai. Di tahun baru Hijriah ini kita niatkan. Insya Allah semua niat, antum semua punya niat-niat yang baik, silakan niatkan, mulai selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nahnu mukallafuna bisair. Yang dibebankan oleh Allah kepada kita adalah kita berlangkah, berjalan, berbuat. Wa ammal hasil, adapun hasil, nataij, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sudah sampai pahalanya. Sama seperti ketika kita berkorban ya. Darahnya belum sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai. Karena Allah tidak butuh daging, tidak butuh darah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dibutuhkan adalah ketakwaan kita. Ketika kita melaksanakan, sudah selesai sampai pahalanya.
Nah ini barangkali rekan-rekan sekalian ya, saya sengaja sampaikan ayat-ayat pemantik di diskusi tadi bahwa ketika kita ingin terus menguatkan iman kita, menguatkan ya keagamaan kita di akhir zaman ini ya, luruskan motivasi, kencangkan niatnya, Allah akan bantu, jangan pernah khawatir, dan kemudian yakinlah ketika kita sudah memulai, ya Allah sudah catat sebagai sebuah pahala, sebagai sebuah keberuntungan, sebuah kesuksesan. Wa qul i'malu, berbuatlah. Ya. Hasil itu kita mungkin melihat sekarang, bisa juga kita tidak lihat, dan Allah yang lebih tahu. Kemudian berikutnya, saya mungkin paling lama sampai jam 10 ya, karena jam 10 ada online lagi begitu. Ya. Ya. Ayat berikutnya di surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Orang yang menempati rumah dan iman. Coba. Madinah itu dengan segala keutamanya adalah rizul iman ya. Iman nanti disebutkan di akhir zaman akan kembali berpusat ke Madinah seperti ular masuk ke dalam lubangnya. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana penduduk Madinah itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Walau yajiduna fi sudurihim hajah. Bahwa mereka mencintai orang-orang yang datang menemui mereka, yang hijrah kepada mereka. Tidak ada kesempitan dalam hati mereka. Ya. Tidak ada kebutuhan lain dari apa yang mereka miliki. Bahkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan saudaranya walau mereka sendiri bukan lebih. Ya, di zaman seperti sekarang, pandemi, ya, sulit semuanya. Ya, walaupun ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, yang jelas kita masyarakat secara umum mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, tetapi tetap bisa mengedepankan orang lain walaupun dia sendiri butuh. Ini yang disebut dengan isar ya. Ya, mengedepankan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun dia sendiri juga butuh. Maka kita berbagi bukan karena kita harus nunggu berlebih. Ya. Nah ini dalam kondisi seperti sekarang ya, tidak harus menunggu berlebih. Ya, dan kapanpun sesungguhnya kalau kita ingin berbagi tidak harus menunggu berlebih. Berapapun ya itu adalah kebaikan kita. Nah ini motifnya adalah iman. Khairus shadaqah, sedekah terbaik ya, saat kita dalam keadaan sehat. Anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Dalam keadaan kamu masih sehat, kamu sedang pelit-pelitnya, kikir-kikirnya, takhsyal faqr, takut jatuh miskin, wa ta'mulul ghina, dan sedang berharap jadi kaya. Itu sedekah terbaik. Nah, ini semuanya butuh latihan, semuanya tidak pernah berhenti ya. Iman itu fluktuatif, naik turun, harus terus dilatih. Shadaqatu burhan, dan sedekah, infak adalah bukti keimanan. Terakhir ayat yang saya ini tentang masjid. Simbol masjid ya. Setelah Rasulullah sampai di Madinah, mulai dari Quba masuk, sholat di Quba, mendirikan masjid di Quba, kemudian sholat Jumat, ada masjid Jumat, kemudian juga mendirikan masjid di Madinah, ya, di mana onta beliau berhenti. Nah, ini juga simbol penguat iman. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billah. Dalam sebuah riwayat, walaupun secara ilmu hadis masih diperselisihkan arti validitasnya. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid yartadul masjid. Jika lihat seorang biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang tadi beriman. Ya. Jadi ya, iman ini memang perlu disaksikan. Tidak cukup substansinya, yang penting hatinya ditutupin, dijilbabin ya. Nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabin. Nah ini. Nggak harus disaksikan, harus ditunjukkan. Karena dalam Islam kan prinsipnya ada amal yang harus ditunjukkan, ada amal yang intubdus shadaqati fa ni'mahi. Ada sedekah yang ketika ditunjukkan itu terbaik, lebih baik. Seperti korban ya, disebutkan hadhihi udhiyatu, ini sembelihannya, korbannya siapa harus jelas. Nggak boleh diem-diem, sembunyi-sembunyi. Ya.
Jadi ini juga perlu dipersaksikan. Iman itu perlu diwujudkan dan ditampakkan agar menjadi sebuah keyakinan. Ini ada sebuah survei yang saya dengar dari salah seorang mantan gubernur Ya, survei Islam, orang Islam yang taat lah, ya. Yang sholat 5 waktu, sholatnya tidak bolong, dan sering ke masjid, bisa dikatakan sering ke masjid, itu tidak lebih dari 15%. Artinya 65% masyarakat kita itu sholatnya masih bolong-bolong. Ini survei. Kalau beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana, tetapi kalau beliaunya saya percaya. Hanya saya belum tahu sumbernya. Tetapi kalau kita lihat realita, masjid yang penuh kan Jumatan. Masjid Camplong ini ya, sebelah saya ini. Saya sekarang tinggal di selatan jalannya, yang dulu TPA. Masih ingat ya? Yang dulu TPA selatan jalan. Nah, saya sekarang tinggal di situ, jadi sebelahan dengan masjid. Iya, Ya. Itu kalau Jumatan sampai penuh-penuh ke atas kan? Ya, itu kan anggap 190% yang laki-lakinya datang ke masjid. Ya. Yang taat melaksanakan sholat tidak bolong itu 15%. Dan seringnya ke masjid itu 15%. Buktinya paling ramai setelah itu di Camplong ini, kalau saya perhatikan hari-hari ini, yang sampai 7-8, mungkin 7-8 soft itu kalau maghrib. Di luar itu 3 soft rata-rata, 2 soft, 3, 4 paling. Ya kan 15% barangkali dari kalau dihitung dari jumlah salat Jumat. Jadi survei tadi barangkali mendekati lah realita. Karena itu ayat berikutnya saya jiwa lawamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kita tahu jiwa itu ada 3 macam, nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, dan nafsul mutmainnah. Jiwa yang selalu mencela dirinya. Kenapa sih kamu melakukan keburukan? Kenapa kamu melanggar? Kenapa kamu maksiat? Tapi kemudian istighfar. Salah kamu itu. Istighfar lagi, istighfar. Banyak mencela. Itu yang pertama. Yang kedua, nafsul ammarah bisu. Jiwa yang sudah jahat tadi. Yang sudah tidak peduli dengan kejahatannya. Yang ada dalam pikirannya keburukan, kejahatan. Itu ammarah bisu. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Dari ketiga macam jiwa yang ada disebutkan dalam Al-Quran, Allah hanya bersumpah dengan jiwa lawamah ini. Inilah jiwa-jiwa mayoritas kita yang masih labil ya. Yang sudah tenang beribadah, yang sudah imannya mantap, itu mungkin mutmainnah. Tapi yang al-ammarah bisu, yang ya mungkin masih banyak itu yang 60% tadi mungkin, atau di bawahnya ya persentasenya. Banyak lah. Tetapi yang Allah ingatkan, aku bersumpah dengan jiwa yang sering mencela, yang masih labil. Ini kan di surat Al-Qiyamah yang temanya adalah muhasabah, tentang penciptaan, kemudian diingatkan kita tentang bertemu Allah. Nah, tidakkah kita suka, ya jiwa kita ini masih labil. Nah, ini Allah bersumpah agar kita memperhatikan betul. Menarik ini di surat Al-Qiyamah, Al-Jum'ah ya, surat Jum'ah. Lebih hitam. Akhwat fillah rahimakumullah, rekan-rekan sekalian, coba. Di zaman Nabi sedang khutbah, saya bisa bayangkan jamaahnya ratusan, mungkin bisa jadi sampai ribuan. Tidak ada keterangan berapa yang ikut sholat jamaah sama Nabi waktu sholat Jumat. Tapi yang kita yakin ratusan, karena perang pertama saja, perang Badar sudah 3.000 kan. Berarti ratusan minimal. Ratusan orang sahabat yang hebat-hebat itu, ketika mereka melihat bisnis atau permainan, infaddu ilaiha, lompat ke sana, meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang ceramah. Coba. Kebayang tidak? Khotibnya Nabi Muhammad, pendengarnya, jamaahnya sahabat, ada orang dagang datang, ditinggal Nabi Muhammad yang sedang ceramah. Kira-kira sekarang, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad sedang ceramah. Jumat, khutbah Jumat. Ada nggak jamaah keluar? Kayaknya di zaman kita nggak kebayang seperti ini, tapi terjadi di zaman Nabi. Yang tersisa 12 orang. Anggap kalau sekarang yang di sop depan saja tersisa. Pertanyaannya, ya,
Itu nafsul lawamah itu seperti itu. Tidak ada. Kita ini bukan malaikat. Sampai sahabat pun bukan malaikat. Hanya kita tidak boleh mengatakan malaikat saja kabur. Ya, malaikat saja kabur. Tidak bisa kita begitu. Karena mereka sudah diampuni. Radhiyallahu anhum wa radwan. Kita jangan niru yang sahabat aja kabur. Nah, nggak bisa. Kita nggak ada jaminan diampuni. Mereka sudah diampuni. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana yang 12 itu kok bisa bertahan? Tidak ikutan kabur, sementara mayoritasnya kabur. Itu yang mesti kita pertanyakan. Sebagaimana tadi Allah sudah bersumpah. Jiwa kita ini labil. Bagaimana? Kaifa istaqamu? La taghtarru bikasratil. Ya. Ada ungkapan, la taghtar, jangan kamu tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang yang menyimpang. Tetapi, la ta'jab. Ya. Jangan takjub dengan banyaknya orang yang menyimpang. Walakin ni'jab, tapi kagumlah, takjublah. Kaifastaqamu, bagaimana mereka bisa bertahan, bisa istiqomah. Saya pribadi tidak membayangkan zaman kita terjadi seperti itu. Tetapi ini terjadi, zaman sahabat ingin memberikan kepada kita. Sahabat juga bukan malaikat. Cuma kita tidak meniru. Poinnya bukan di yang kaburnya tadi, karena mereka sudah diampuni, tapi poinnya kepada yang tidak kabur itu. Bagaimana 12 orang itu bisa tidak kabur? Di saat teman-temannya, sahabat-sahabatnya, yang mayoritasnya kabur. Itu singkatnya. Kemudian ayat terakhir, ini juga teguran kepada sahabat. Ada yang menyebut ini turun ya setelah hijrah semuanya. Surat Al-Hadid. Bukankah telah tiba waktunya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Untuk tunduk hati mereka terhadap apa yang Allah sebutkan, Al-Quran, kebenaran yang Allah bawa dalam Al-Quran, dalam hadis yang Allah turunkan. Ini sahabat yang sudah bertahun-tahun dididik, 13 tahun di Mekah. Ini turun setelah hijrah. Walaupun ada tafsirnya ini, karena ayat berikutnya berbicara, ini orang-orang yang kafir di zaman Nabi Musa, dan seterusnya. Ada walaikun kalian utul kitab, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi penafsiran yang ini saya pikir lebih tepat ya. Sahabat saja masih diingatkan gitu ya, walaupun mereka sudah dididik oleh Rasulullah, pendidiknya Rasulullah, orangnya hebat-hebat, tetapi namanya iman itu memang seperti itu, fluktuatif. Belum tibakah masanya mereka tunduk hatinya, pasrah hatinya. Bukan perkara mudah, apalagi zaman sekarang banyak godaan. Jiwa kita labil, ini yang perlu kita bagaimana kaifastaqamu, bagaimana kita bisa istiqomah. Seperti arahan dari Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Hanzalah al-Usayyidi, beliau adalah katib kitab Rasulullah, salah seorang sekretaris Rasulullah. Laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar bertemu denganku, faqala, bertanya, kaifa anta ya Hanzalah? Apa kabarmu wahai Hanzalah? Qala, Hanzalah menjawab, nafaqah Hanzalah. Nah, Hanzalah sudah menjadi hipokrit, menjadi seorang munafik. Qala subhanallah, ma taqul? Abu Bakar kaget. Apa yang kau ucapkan? Subhanallah. Qul, kata Hanzalah, naqulu 'inda Rasulullah sallallahu. Ketika kami bersama Rasulullah SAW, yudzakiruna bin nari wal jannah. Beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yal ain. Sehingga seolah-olah surga dan neraka itu sedang live tayangan langsung di depan mata kami. Fa'idha kharajna min indi Rasulullah. Ketika kami sudah keluar di rumah Rasulullah SAW, dari pengajian Rasulullah SAW, asafnal azwaj, bergurau, yang bermain dengan anak wal aulad, istri wal dhai'at, ya, dan benda-benda duniawi ini, panasina katsiran, kami sudah lupa. Banyak lupa. Karena munafik itu kadang-kadang nafak ya. Kalau Ustaz Fauzi Salutman yang sudah sering ke Saudi itu membimbing umroh Salutman ini, di Saudi itu banyak nafak, terowongan. Terowongan itu ada pintu masuk, lubang masuknya dan lubang keluarnya. Itu. Karena kata yang ahli bahasa Arab kan, bahasa Arab itu dari yang bisa diindra. Itu munafik dari nafak, terowongan. Jadi kalau di sekitar Rasulullah imannya naik, kalau sedang di pengajian, tapi kalau di rumah imannya turun, itu menurut Allah sudah munafik. Na'udzubillah, kita nggak ada yang selamat ini. Ya, kata Abu Bakar, kalau Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa bisalat. Kami juga merasakan seperti itu. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, kata Hanzalah, saya dan Abu Bakar kemudian berangkat sampai bertemu Rasulullah SAW. Qultu nafaq Hanzalah, kata Hanzalah langsung bertemu Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berbuat nifaq. Saya telah menjadi munafik. Wa ma dzaka? Rasulullah bertanya, kenapa demikian? Qultu ya Rasulullah, seperti tadi, kalau bersama Anda
surga dan neraka jelas di depan mata kami. Tapi kalau sudah pulang, kemana istri, kami lupa semuanya. Rasulullah bersabda, demi zat, demi Allah ya, kalau kalian seperti itu terus kondisinya, imannya top terus, ya, dalam keadaan yang ingat terus, zikir terus, malaikat akan menyalami kalian dimanapun kalian berada, di tempat tidur kalian, di jalan kalian. Makin hambalah, ya, ada waktunya, ada naik turunnya, tapi jangan sampai naiknya itu, turunnya itu melanggar. Itulah dinamika iman, fluktuasi iman. Karena itu istilah hijrah yang belakangan ini rame ya. Hijrahnya artis, hijrahnya apa, itu sebenarnya kita sambut positif. Termasuk hijrahnya diri kita dalam arti memperbarui kualitas iman. Karena hijrah secara bahasa kan meninggalkan. At-tarku, hajaro. Ada meninggalkan dari keakhiran. Rasulullah dalam riwayat dikatakan, kharaj tadi kan, it akhrajahu, dikeluarkan oleh kaumnya. Jadi sampai beliau meninggalkan. Padahal beliau mengatakan Mekah tempat kelahiran yang aku cintai, paling aku cintai, tapi karena aku diusir ya aku keluar. Meninggalkan tanah kelahiran di tempat lain. Itu hijrah secara bahasa. Ada istilah dalam bahasa Arab, waktul hajirah. Waktu sedang terik-teriknya, panas-panasnya, hanya meninggalkannya teriknya matahari untuk berteduh. Jadi darah panas ke teduh. Ya. Ini dari makna bahasa nanti bisa kita simpulkan. Dalam hadis juga dikatakan, orang yang tidak halal, orang yang saling menghijrah. La yahillu lil muslimin ay yahjura akahu fawqa salas. Tidak halal seorang mukmin menghijrahi, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ada kemudian istilah hijratul uqul, orang-orang pintar dari kalangan dulu dari Pakistan, dari India, dari Mesir, ditarik, dipancing, dijanjikan oleh orang-orang Barat, fasilitas dan sebagainya, gaji dan sebagainya, untuk pergi ke mereka dan meneliti di sana. Makanya kita sering mendengar ya ada peneliti-peneliti Muslim hebat di Amerika. Karena otak mereka yang dibawa. Nah, ini hijrah maknawi. Sekarang sudah tidak ada hijrah fisik meninggalkan tempat setelah Mekah ditaklukkan. Nah, kecuali dalam satu kondisi kalau kita tidak bisa menjalankan agama, pada saat itu kita juga wajib hijrah kembali. Tapi yang terus selalu ada adalah hijrah maknawi, meninggalkan larangan Allah. Allah Ta'ala alam, itu yang bisa saya sharing pas ya jam 10. Saya kembalikan ke Ustaz Fauzi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon masukan dari antum semuanya. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan niat-niat baik kami dari pesantren ya untuk saya khawatir nanti Ustaz Dr. Fitri sudah memasukkan putrinya kelas 2 malah sekarang ya Dr. Fitri. Kita belum bangun yang di belakang. Jangan sampai nanti Dr. Fitri putrinya sudah punya anak lagi dan mau masuk ke pesantren lagi, sudah cucunya belum juga dibangun. Maka saya pribadi ya punya niat di awal 2022 paling tidak sudah terpancang akan dibangun. Niatkan dulu. Allah Ta'ala jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustaz Al-Fadil. Ya maaf, baru tadi. Alhamdulillah. Baru sempat coret-coret tadi sore. Ya, tadi sebelum 1 jam sebelum acara ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa Ustaz. Ya, sudah luar biasa. Angkatan kami Watasiwa tahun 2002 ini untuk terus lebih semangat lagi. Sekarang bulan Muharram berarti membuka lembaran baru apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim tentang kenapa tidak diawali bulan Rabiul Awal. Itu jadi Masya Allah ini kita mulai membuka untuk senantiasa lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sampaikan sekali lagi jazakumullah hasanal jaza kepada Ustaz Fadil Kiai Haji Dr. Ahmad Junaid MA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi spirit kita terus berjuang dan senantiasa membesarkan silaturahim kita dengan Pondok Pesantren Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Jadi kalau teman-teman yang
ke Sampang, ke Madura, ataupun yang dari luar ke Madura, mohon sempatkan untuk silaturahim ke pondok yang kita cintai ini, yaitu MII. Di situ juga ada angkatan kita Ahmad Zainuri yang kita kenal dengan Jengwa. Nah, nggak tahu siang ini hadir apa enggak ini? Jengwa. Lagi rapat. Ya. Ustaz Ya, Jengwa itu. sedang rapat. Oh, lagi rapat. Oh iya iya. Hari Ahad. Ya. Ustaz, jazakumullah khair sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Baik. di pondok pesantren Al-Ittihad Al-Islami. Syukur kalau kita reuniannya di Madinah, Ustaz. Nah, makanya anak pasang wallpapernya background ini Madinah karena rindu Madinah, Ustaz. Walaupun ya sudah dari saat itu masih rindu. Ustaz foto bersama dulu. Ya, ini ya bisa. Masih. Oh iya, Sebelum saya agak- tafadhol. Oh iya, mohon ya minta tolong Bu Ustazah Titin untuk screenshot. Ya, Nyalakan semua ya. Bu Titin aja yang Videonya dinyalakan semua. Apa? mohon videonya di-on-kan. Video di-on-kan. Udah on saat. Halo. Ya, barangkali nanti bisa masukkan ke punya Ustadz Imam. Mohon di-on-kan, biasa aja. Biar nah kayak Ustadz Fahmi Ghazali. Anak kalau nggak ketemu langsung ini kan khawatir ketemu di Brebes nanti. Wah, nggak saling sapa nanti. Waduh, bahaya nanti. Kalau nggak salah Fahmi Ghazali dari Sulawesi. Salah, Ustaz. Saya adanya Fahru Rozi. Dari mana? Adanya Fahru Rozi. Oh, Fahru Rozi. Jakarta. Jogja. Masya Allah. Mana ini? Sudah apa belum ini, Bu Titin? Sudah, Dihitung, Bu Titin. sudah, Hah? sudah. Oh, alhamdulillah. Cuman ini wajahnya tidak dinampakkan, banyak yang tidak dinampakkan. Ya, baik. Berikutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Syukri Zaini. Falyatafadhal Ustadz Syukri. Apa tuh? Putus-putus. Doa Ustadz Syukri. Doa Ustadz. Gimana saat? Oh, putus ya. Ustadz Syukri. Tafadhal doa Ustadz Syukri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram, yang terhormat, menghormati Waalaikumsalam. dan teman-teman sekalian. Marilah sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah kepada kita, dan diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin. Yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma
علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, semoga Ustaz Syukri telah membarakkan semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, semangat, dan terus semangat. Jangan sampai kendor. Selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kita tutup, mohon maaf terutama kepada siapa Saifullah Mas Dino, ada lain-lain, Ruri Abdul Salam, yang biasa aja kalau saya karena teman Aran nggak minta izin, langsung saya masukkan aja. Kalau nggak berkenan, ya mudah-mudahan tidak keluar dari grup. Nah, kira-kira begitu. Kalau tidak berkenan, tidak keluar dari grup. Itu sekian, terima kasih. Ahsanul jaza. Sebelum setelah ditutup kami ada terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.